Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan ketujuh di dalam mata kuliah manajemen, dan pertemuan ini akan membahas tentang perencanaan manajemen. Setelah minggu lalu kita membahas melalui video materi juga di pertemuan ke-6, di mana pembahasan tersebut berkaitan dengan ini dia pengertian, ya, bentuk perencanaan, langkah perencanaan, sifat planning, ya, sifat perencanaan. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang hierarki perencanaan organisasi, perencanaan manajerial, metode perencanaan, dan perencanaan bisnis dan juga non bisnis. Harapannya setelah mendapatkan materi ini, saudara diharapkan mampu menjelaskan hierarki rencana organisasi serta membedakan perencanaan bisnis dan non-bisnis. Oke, ini dia, kita langsung masuk kepada materinya. Dan untuk PowerPoint ini di-provide oleh Ibu Eka Septiarini, SPMM, ya, Program Studi Manajemen. Baik, kita mulai dari pengertian strategi, karena berbicara tentang perencanaan manajemen itu erat kaitannya dengan strategi perusahaan, ya, baik bisnis dan non bisnis. Nah, apa itu strategi? Menurut Griffin 2000, bahwa strategi itu merupakan rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Ada satu kalimat yang perlu kita highlight di sini, yaitu adalah komprehensif. Artinya, sebuah rencana yang dirancang oleh manajer di dalam perusahaan untuk mencapai tujuannya itu harus menyeluruh, ya, gabungan antara berbagai bidang, ya, mulai dari manajemen pemasaran, manajemen operasional, keuangan, dan juga SDM. Harus berkesinambungan dan bergerak ke arah yang sama untuk mencapai tujuan organisasi, ya. Juga perlu untuk menghindari konflik of interest, ya, di dalam organisasi, sehingga rencana yang komprehensif tersebut bisa dilaksanakan oleh setiap personil, oleh setiap kelompok di dalam organisasi tersebut, ya. Dilanjutkan, pengertian strategi menurut Richard L. Duff tahun 2006 bahwasanya strategi itu adalah rencana umum dari tindakan umum yang ditujukan bagi pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Ada kalimat yang menarik di sini adalah tujuannya jangka panjang perusahaan. Tentu ini menjadi hal dasar mengapa seseorang atau organisasi membuat perusahaan untuk mendapatkan laba yang harapannya bisa beroperasional perusahaan itu dalam jangka waktu yang panjang, gitu ya. Namun ada perbedaan antara manajemen bisnis, ya, perusahaan yang profit oriented dan non profit oriented. Kalau yang profit oriented itu memang mendapatkan laba. Ya, perusahaan tujuannya mendapatkan laba atau keuntungan atau profit sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu yang panjang. Namun untuk perusahaan yang non-profit oriented atau non-bisnis, itu tujuannya, ya, untuk jangka panjang itu memberikan kemanfaatan bagi penerima manfaat sebanyak-banyaknya dan dengan waktu yang jangka panjang. Ya, contohnya seperti apa? Seperti halnya yang bisnis. Itu kalau yang bisnis di Bandung misalkan jasa untuk tempat bermain anak-anak, Trans Studio Bandung. Itu perusahaan bisnis. Untuk masuk ke Trans Studio Bandung, kita harus bayar tiket sebagai pelanggan, kita mendapatkan jasa atau layanan bermain di Trans Studio Bandung. Setelah kita membayarkan sejumlah pengorbanan atau biaya, gitu ya. Nah, lalu kalau yang non-profit oriented, contohnya adalah dompet duafa, rumah zakat, panti yatim. Mereka organisasi, ya. Mereka perusahaan, iya juga. Namun tujuannya tidak laba, ya, tidak profit oriented, tetapi non profit oriented. Customernya dari mereka perusahaan dapat uangnya dari para donatur. Mereka melakukan manajemen pemasaran juga,
sehingga bagaimana perusahaannya, ya, mereknya, citra perusahaan dinilai baik dan akhirnya dipilih oleh masyarakat untuk berdonasi. Nah, para donatur dikatakan sebagai konsumennya, ya. Lalu jangka panjang yang diupayakan oleh rumah zakat, trompet duafa tadi adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya orang, begitu ya, kepada sebanyak-banyak orang dan dengan jangka waktu yang panjang, diharapkannya seperti itu. Nah, itulah perbedaan yang profit dan non-profit oriented, ya. Baik, jadi secara kesimpulan bahwa strategi itu adalah bagi organisasi bisnis, ya, strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis atau istilahnya adalah sustainability perusahaan, ya, dibandingkan para pesaingnya. Ya, para pesaingnya itu adalah kompetitornya dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Ada juga perbedaan pesaing antara yang perusahaan bisnis profit dan non-profit oriented. Kalau pesaing bagi profit oriented itu adalah sesama perusahaan yang mengeluarkan produk yang sejenis. Misalkan tadi Trans Studio Bandung, maka perusahaan pesaingnya dikala ada di Bandung, perusahaan yang sejenis yang memberikan layanan yang hampir sama begitu dengan layanan yang diberikan oleh Trans Studio Bandung kalau ada, gitu ya. Nah, contoh lain bagi pesaing yang profit oriented adalah seperti halnya jasa layanan pesanan makanan secara online. GoFood jadi market leader, muncul GrabFood. Sekarang muncul lagi Shopee Food. Saling bersaing mereka, gitu ya, memenangkan pasar, memenangkan hati pasar untuk dipilih produknya sehingga kalau beli makanan ke situ aja, misalkan ke Shopee Food aja. Beda halnya dengan pesaing di perusahaan yang non-profit oriented. Sekali lagi, non-profit oriented. Pesaingnya itu adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena bagi perusahaan yang non-profit oriented, tujuannya adalah mengubah perilaku. Contoh misalkan yang menjadi contoh misalkan ya, dompet duafa tadi. Harapannya dengan diadakannya event, kemudian diadakannya berita, diadakannya juga roadshow oleh dompet duafa, harapannya masyarakat ini bisa saling membantu dalam hal membayar zakat kepada dompet duafa dan nanti oleh dompet duafa akan disalurkan kepada penerima manfaat. Istilahnya kalau di muslim itu adalah asnaf, gitu ya, asnaf penerima manfaat. Nah, yang menjadi pesaingnya adalah ketika sudah roadshow, event dan lain-lain, masyarakat katakanlah Kota Bandung, ya, masyarakat Kota Bandung tidak merubah perilakunya, masih enggan untuk membayar zakat, masih enggan untuk berinfak. Nah, itulah pesaingnya. Jadi pesaing non-profit oriented ini adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Namun dalam hal ini nanti akan lebih banyak dijelaskan tentang perusahaan yang profit oriented, ya. Bagi saudara yang penasaran tentang bagaimana materi di atau manajemen di bisnis yang non profit oriented akan dipelajari di semester 7. Masih lama nanti ya, saudara. Jadi sabar dulu. Ini kita akan permulaannya saja ya, perbedaan antara profit oriented dan non profit oriented. Berikutnya adalah pengertian manajemen strategi. Kalau tadi strategisnya saja, kalau sekarang ditambahkan terminologi manajemen. Jadi manajemen strategis. Apa itu? Adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang kompetitif antara perusahaan dengan lingkungannya sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Kita lihat setiap kalimat ujung-ujungnya adalah mencapai tujuan perusahaan. Jadi kembali lagi, apapun definisi strategi, apapun definisi manajemen strategis, ujung-ujungnya adalah tujuan perusahaan. Jadi sangat
penting sekali bagi saudara nanti setelah lulus jadi fresh graduate, jadi supervisor, jadi manager, jadi direktur, atau punya perusahaan sendiri untuk fokus kepada tujuan perusahaan. Ya, Anda kontrol karyawan Anda, saudara kontrol bawahan saudara untuk mencapai tujuan perusahaan. Di dalam perencanaan strategis ini, kita perlu melibatkan beberapa pembahasan. Yang pertama adalah kondisi pasar. Kondisi pasar ini berkaitan dengan ada pasar atau tidak, seberapa besar pasarnya, ya. Lalu kebutuhan pelanggannya, ya. Beda antara kebutuhan dengan keinginan pelanggan, ya. Nah, kita fokus kepada kebutuhan pelanggan kalau sudah difokuskan kepada keinginan pelanggan. Lalu kita juga melibatkan kekuatan dan kelemahan pesaing. Ya, kita bisa dengan menganalisis atau menggunakan analisis SWOT dengan kekuatan dan kelemahan pesaing ini, ya. Lalu juga kita melibatkan pembahasan kondisi sosial dan politik. Kondisi sosial berkaitan dengan tingkat pendidikan, ya, kemudian juga tingkat kesehatan dari suatu masyarakat, itu kondisi sosial, ya, dan juga kondisi politiknya, apakah mendukung atau tidak, sedang stabil atau tidak politik di satu negara terhadap bisnis, gitu ya. Dan yang kelima, perencanaan strategi juga melibatkan pembahasan hukum, ya, seperti negara Indonesia, negara hukum. Jadi apapun bisnisnya, mau yang food and beverage atau di mining begitu, pasti berkaitan dengan hukumnya, ya. Apakah ada izinnya atau tidak, ya, legal atau tidak, begitu ya, didukung oleh pemerintah atau tidak, begitu. Lalu juga ekonomi. Ekonominya sedang bagus, sedang lesu, sedang lemah, atau sedang turun. Nah, itu juga perlu kita melibatkan pembahasan ekonomi dalam perencanaan strategis. Sebaiknya tentu ekonomi ini, ya, bisnis kita memasuki di eh, geografis atau di tempat yang hukumnya yang mendukung, ekonominya yang mendukung, kondisi sosial dan politiknya juga yang mendukung. Dan yang keenam adalah melibatkan pembahasan perkembangan teknologi. Seperti yang kita tahu, teknologi semakin berkembang, artificial intelligence semakin banyak, robotik semakin banyak juga digunakan, dan ini juga perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam membuat perencanaan strategis. Apakah akan menggunakan perkembangan teknologi atau mesin atau manual? Nah, itu juga nanti berefek kepada anggaran, kepada modal perusahaan. Harus, kalau mau pakai teknologi berarti SDM-nya harus sesuaikan yang bisa mengembangkan teknologi tersebut. Kemudian ya operasionalnya, ya. Terus juga dananya disiapkan juga, ya. Lalu investasi yang lainnya, investasi alat, gedung, dan lain sebagainya, mendukung terhadap penggunaan teknologi bagi perusahaan. Dan yang terakhir adalah sumber daya. Kita tahu bahwa sumber daya di dalam perusahaan itu terbatas, ya. Sumber daya diantaranya ada sumber daya modal, sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya informasi, teknologi, mesin, ya, dan itu terbatas. Nah, ini diolah bagaimana caranya seorang manajer tadi bisa, ya, membuat rumusan yang baik di antara ketujuh ini menjadi perencanaan strategis yang baik. Dilanjut kepada hierarki rencana organisasi. Sebetulnya bahwa yang dimaksud perencanaan strategis tadi kita bagi menjadi dua, ya. Ada hierarki rencana organisasi, ya, rencana strategik, rencana strategis atau strategic plan. Ini dibuat untuk jangka waktu yang panjang, di mana dalam rangka mencapai visi dan misi. Dan yang kedua adalah rencana operasional atau operational plan, yaitu kegiatan berkelanjutan dalam menjalankan organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi kalau yang rencana operasional ini dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil di dalam perusahaan, dan ini biasanya berganti, ya. Artinya dari satu masa atau satu periode ke periode berikutnya, rencana operasional bisa berganti, ya, fleksibel begitu, ya.
Baik, berikutnya adalah rencana-rencana operasional atau operational plan ini sebetulnya ada yang rencana sekali pakai atau single use plan dan ada juga rencana tetap berkelanjutan atau standing plans. Nah, untuk contoh dari yang rencana sekali pakai itu ada program, proyek, anggaran, kepanitiaan. Dan ini dilakukan oleh perusahaan setiap waktu dari waktu ke waktu ini akan berganti ya. Contohnya adalah misalkan program penelitian yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mengetahui produk terbaik ya, meracik produk terbaik sehingga ingredientnya pas sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari si konsumen, dilakukanlah penelitian, maka dibuatlah proyeknya apa, anggarannya berapa, kepanitiaannya siapa saja. Dan ini yang memegang peranan penting adalah berkaitan dengan manajer SDM juga, di mana harus meramu atau merumuskan kepanitiaan yang tepat, yang seperti apa untuk program atau proyek tertentu ya. Untuk contoh yang rencana tetap berkelanjutan ini ada kebijakan, peraturan, dan prosedur, dan ini biasanya untuk jangka panjang dilakukannya. Dan ini tertulis ya, kalau di dalam praktisi ada yang namanya peraturan perusahaan atau di dalam prosedur ada yang namanya buku do and don'ts gitu ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh karyawan gitu ya. Lalu kebijakan ini berkaitan dengan penggunaan seragam, gaji dan lain sebagainya, ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakannya. Itu adalah rencana tetap berkelanjutan atau standing plans. Apabila diskemakan antara rencana strategis dan rencana operasional, maka akan dibuat seperti ini rencana skemanya ya. Dari rencana ada rencana strategis, di mana ini tujuannya adalah untuk menciptakan wujud atau mewujudkan visi, misi dan tujuan perusahaan. Dan rencana operasional ada yang rencana sekali pakai, diantaranya ada program, proyek dan juga anggaran. Dan untuk rencana tetap ada kebijakan, prosedur dan peraturan ya. Nah, berikutnya ini adalah perbedaan rencana strategis dan rencana operasional. Ada beberapa poin perbedaan. Yang pertama adalah pusat bahasan atau fokusnya ya. Jadi untuk perencanaan operasional fokusnya adalah pada masalah-masalah pengoperasionalan ya, operasionalisasi sehari-hari, kegiatan sehari-hari ya. Lalu untuk perencanaan strategik fokusnya itu ada kelangsungan dan pengembangan jangka panjang. Nah, contohnya nanti ini Bapak akan sisipkan video dari Walmart bagaimana kelangsungan untuk pengembangan jangka panjang Walmart 50 tahun ke depan, strateginya menggunakan apa? Silakan disimak dan diisi juga di kolom komentar di Google Classroom nanti sebagai nilai keaktifan ya. Lalu untuk sasaran, untuk perencanaan operasional sasarannya itu adalah laba sekarang, keuntungan sekarang ya. Namun untuk perencanaan strategi di waktu yang akan datang gitu. Untuk batasan perencanaan operasional, batasannya lingkungan sumber daya sekarang. Jadi yang dimiliki oleh perusahaan saat ini yang existing. Untuk perencanaan strategi, nah lingkungan sumber dayanya di waktu yang akan datang ya, memikirkan sumber daya yang akan bisa menopang atau mendukung perusahaan di waktu yang akan datang. Hasil yang diperoleh, tujuannya atau goal sasarannya perencanaan operasional lebih kepada efisiensi dan juga lebih kepada stabilitas. Namun untuk perencanaan strategis, hasil yang diperoleh diharapkannya bisa mengembangkan potensi mendatang di perusahaan itu dengan talent management yang ada, dengan tim marketing yang ada, dikembangkan potensinya sehingga menjadikan perusahaan itu tetap dipilih oleh konsumen ya. Informasi di rencana operasional, informasi ini dunia bisnis saat ini hanya merumuskan informasi dari yang ada saat ini ya, kemudian dirancang program, dirancang juga proyek sesuai informasi saat ini saja gitu ya. Namun untuk perencanaan strategis itu informasinya lebih jauh lagi ya, kesempatan di waktu yang akan datang. Seperti halnya misalkan saudara menjadi pengusaha arsitektur atau menjadi pengusaha furniture atau infrastruktur, maka sekali mendapatkan informasi bahwa
ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan, misalkan seperti itu, nah Anda langsung mengambil kesempatan itu ya, karena itu akan bernilai tinggi di waktu yang akan datang, misalkan seperti itu. Contohnya, berikutnya adalah organisasi. Nah, untuk perencanaan operasional, organisasinya ini mengikuti birokrasi ya, lebih kepada kestabilan organisasi. Jadi yang ada dibuat. Namun untuk perencanaan strategis ini organisasinya lebih fleksibel ya atau bersifatnya kewirausahaan karena untuk mencapai tujuan yang jauh tadi perlu sifat-sifat kewirausahaan ya. Jadi bisa bekerja sama dengan subkontrakting ya dengan perusahaan lain untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Untuk kepemimpinan, perencanaan operasional ini lebih kepada konservatif, melakukan hal yang biasa dilakukan oleh organisasi. Namun untuk perencanaan strategis, pemimpinannya mengilhami perubahan yang radikal. Di dunia praktisi dikenal dengan namanya 4DX. Nah, 4DX ini yang pertamanya adalah menentukan 4DX itu adalah Wealth Important Goal. Jadi harus menetapkan suatu tujuan atau sasaran yang sangat luas ya, yang tidak banyak terpikirkan oleh orang lain dan ini bisa dibuat oleh sebuah pimpinan perusahaan untuk bisa mengilhami ya personil yang lain dalam perusahaan. Yang berikutnya adalah perbedaan dari sisi pemecahan masalah untuk perencanaan operasional itu berdasarkan pengalaman masa lalu. Karena di masa lalu sudah dilakukan controlling dan hasil dari controlling ini menjadi pembelajaran ya untuk perencanaan di periode yang ke depan. Untuk di perencanaan strategis pemecahan masalahnya dengan menggunakan antisipasi terlebih dahulu sehingga manajer ini membuatkan program dan membuatkan plan antisipasinya ya lalu juga menemukan pendekatan-pendekatan baru sehingga menjadi manajer di tataran perencanaan strategi sangat dipentingkan untuk terus belajar membaca buku mengikuti seminar membaca hasil penelitian sehingga bisa menggunakan pendekatan-pendekatan baru pada organisasi. Untuk yang resiko, perencanaan operasional ini tergolong lebih rendah. Artinya tingkat resikonya atau kerugian yang dialami atau berdampak pada perusahaan itu rendah ya dibandingkan dengan perencanaan strategis. Kalau salah dalam perencanaan strategis maka resikonya tinggi ya akan mengalami kerugian yang begitu besar bagi perusahaan. Berikutnya ini adalah jenis rencana berdasarkan kejelasan rencana terbagi menjadi dua. Ada yang pertama ini rencana spesifik. Jadi rencana spesifik ini sudah jelas rumusannya dan tidak perlu interpretasi. Ya, contohnya manajer yang menetapkan adanya peningkatan pangsa pasar atau jumlah konsumen gitu ya sebesar 30%. Nah, selanjutnya membuat rencana yang sangat jelas ya. Rencana ini berkaitan dengan program, project tadi ya, seperti prosedur kerja spesifik. Prosedur kerja itu hal-hal yang bisa dilakukan atau dijalankan dalam SOP ya tertulis sehingga di situ bisa diketahui siapa saja personel yang terlibat, kepada siapa bertanggung jawab, alat yang dibutuhkan, waktu kerja dan seterusnya. Kemudian juga alokasi anggaran yang ketat di mana seorang manajer ini harus mengikuti anggaran yang sudah ada ya tidak boleh unbudgeting. Unbudgeting itu kondisi di mana aktual biaya yang dikeluarkan lebih besar dari biaya yang dianggarkan ya atau dana yang dianggarkan. Itu istilahnya unbudgeting. Tapi kalau sesuai dengan anggaran disebutnya budgeting. Dan penjadwalan yang sudah jelas. Dimaksudkan dalam hal ini adalah penjadwalan kerjanya. Artinya setiap personil kan sudah di-plotting ya apa saja tugasnya. Nah, dalam sebuah project itu, nah maka untuk yang rencana spesifik ini penjadwalan ini sudah jelas personil tersebut melakukannya kapan, kepada siapa tanggung jawabnya, KPI atau indikator keberhasilan kinerjanya juga sudah ditentukan seberapa banyak dan seberapa besar. Lalu yang kedua adalah rencana direktif atau direction plans. Nah, kalau yang direction plan ini rencana itu dirumuskan
untuk pencapaian tujuan tertentu, namun pencapaiannya memberikan keleluasaan atau fleksibilitas dalam pencapaiannya. Jadi memang tergantung kepada kreativitas dan inovasi dari seorang manajer atau supervisor. Contoh, dalam peningkatan pangsa pasar untuk 30% di dalam tujuan yang sama dengan yang sebelumnya, manajer dapat menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan di bawahnya. Dalam hal ini istilahnya berarti supervisor gitu ya. Untuk secara kreatif melakukan perencanaan dengan target yang sesuai disepakati. Jadi fokusnya by result saja, hasilnya pangsa pasar bertambah sebesar 30%. Ya, peningkatan pangsa pasar atau peningkatan jumlah konsumen gitu ya. Nah, berikutnya adalah tingkatan strategi. Namun sebelum saudara mengikuti materi ini, silakan saudara simak dulu yang di YouTube gitu ya, yang berkaitan dengan BCG, bagaimana BCG menampilkan strategi-strategi bisnis dan juga video dari Walmart ya. Nanti apa yang saudara dapat dua video itu silahkan ditulis dalam kolom komentar di Google Classroom apa saja yang didapatkan dari video itu yang sesuai dengan materi ini, silahkan dituliskan, akan menjadi nilai keaktifan. Oke. Berikutnya adalah kalau sudah menyelesaikan menonton videonya, menuliskan kolom komentar sebagai keaktifan, dilanjutkan untuk yang strategi bisnis. Strategi bisnis ini ada 3 level. Yang paling atas istilahnya ada corporate level strategi. Ini ada di kerucut paling atas karena tidak banyak orang yang terlibat dalam corporate level strategi. Hanya orang-orang yang penting saja, board of director atau top manager ya. Lalu business unit level strategi ini lebih besar lagi ya, ada di tengah, lebih besar dibandingkan corporate level strategi maksudnya. Dan ini biasanya dirumuskan oleh para middle manager dan fungsional level strategi ini dilakukan oleh lower manager ya atau supervisor. Nah, untuk definisinya, corporate level strategic ini meliputi seluruh ruang lingkup strategi perusahaan. Ya, ini berkaitan dengan seluruh aktivitas pencapaian visi misi tujuan perusahaan ada di corporate level strategi. Nah, untuk yang bisnis unit strategi ini alternatif strategi yang bisa dijalankan pada jenis bisnis yang dijalankan. Tentu alternatif strategi ini harus bisa sesuai dengan corporate level strategi ya, corporate level strategi. Tidak boleh berseberangan atau berbanding terbalik begitu ya. Programnya apa, tujuan perusahaannya apa. Ya harus sesuai. Programnya A sesuai dengan tujuan perusahaannya A gitu ya. Strategi tingkat fungsional, ini strategi pada area fungsional tertentu, misalkan bagian promosi, bagian penjualan dan produksi. Ini dipimpin oleh berbagai manajer atau supervisor dan tentunya hal yang digerakkan atau dikerjakan di fungsional level ini juga sesuai dengan bisnis unit strateginya ya. Berikutnya 4 langkah proses manajemen strategi, ada penetapan sasaran dan rumusan strategi, dan ini menjadi atau tergolong ke dalam perencanaan strategi, dan untuk implementasinya nanti ada administrasi dan pengendalian strategi. Penetapan sasaran ini penetapan tujuan, goals ya, yang ingin diharapkan oleh perusahaan, lalu merumuskan strategi ini berkaitan dengan cara untuk mencapai sasaran tersebut. Dan untuk implementasi nanti tentunya perlu administrasi ya, tata tulis dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh perusahaan di administrasi, surat menyurat, proposal dan lain sebagainya, dan pengendalian strategis. Dan memang pengendalian strategis ini juga sering berdasarkan administrasi ini tertulis. Jadi memang administrasi ini memegang peranan penting dalam implementasi strategi ya, sebagai proses manajemen strategik karena ini menjadi landasan untuk pengendalian strategis. Di dalam perencanaan dalam lingkungan yang bergejolak, kita juga mesti persiapkan ya, seperti adanya plan A itu tentu plan ideal dalam perusahaan. Namun kita sebagai sebagai manajer perusahaan ya, seolah-olah pada hari ini saudara harus memahami juga bahwasannya di dalam berbisnis itu tidak selamanya sesuai dengan forecasting kita atau peramalannya. Ada hal-hal yang di dalam kondisi darurat itu kita alami, lalu kita harus seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan perencanaan kontingensi.
Respon perusahaan ketika mengalami kondisi darurat, kemerosotan, situasi tak terduga itu yang disebut dengan perencanaan kontingensi. Untuk membuat rencana kontingensi ini, para manajer mengenali faktor-faktor penting di lingkungan. Jadi ketika membuat perencanaan strategi, haruslah saudara memahami dulu apa itu potensi krisis ekonomi. Potensi krisis ekonomi itu adalah potensi yang bisa hal yang bisa terjadi di dalam ekonomi dalam sebuah negara ya terjadinya krisis. Ya hal ini bisa terjadi karena adanya pelemahan nilai mata uang ya seperti halnya tahun 98 rupiah dari 2.500 mencapai 15.000 per dolar Amerika Serikat ya. Lalu kelesuan pasar, artinya pasar yang tadi sudah ada tapi menjadi lesu karena tingkat kemampuan ekonominya turun sehingga pasarnya menjadi lesu, tidak mau membeli produk dari kita, lebih mengandalkan produk pengganti gitu ya. Lalu kenaikan harga pemasok ini juga perlu diantisipasi. Tentu ini maksudnya adalah adanya perubahan harga yang diakibatkan oleh pasokan atau supplier ya. Dan ini juga ada yang secara alamiah sehingga langka bahannya dan menjadi mahal atau juga kenaikan pemasok yang dipermainkan ya seperti halnya minyak yang saat ini sebetulnya pasokannya besar namun ada yang apa namanya menimbun sehingga menjadi hal yang menjadi masalah bagi pengusaha yang membutuhkan minyak sehingga terjadinya kenaikan harga pasokan minyak. Lalu perkembangan umum, kemudian juga teknologi baru, ya ini juga perlu diperhatikan ketika akan menjadikan perencanaan kontingensi. Apakah akan menggunakan teknologi baru atau tidak atau manual begitu ya. Dan teknologi baru ini juga perlu diantisipasi ketika bisnis kita tidak bisa mengadaptasi teknologi baru maka kita akan cenderung lebih tertinggal ya. Seperti halnya Android awal-awal muncul yang meninggalkan atau kemunculan Android sekaligus apa membunuh mati eh, handphone yang bermerek Nokia ya walaupun Nokia juga mengikuti di smartphone tapi persepsi pelanggan tentang value yang dimiliki oleh produk yang lain dengan merek yang lain itu apa namanya lebih lebih kuat ya OVO, Vivo dan smartphone lainnya, Realme, Xiaomi, Poco dan lain sebagainya sehingga uh, menjadi cukup sulit ya menjadi cukup susah untuk Nokia bisa masuk ke pasar yang dulu menjadi market leader di handphone sekarang sudah sangat sulit masuk ke pasarnya. Nah itulah adaptif sebuah perusahaan terhadap teknologi baru. Oke, okay? Dan juga insiden kecelakaan seperti halnya kebakaran, earthquake gitu ya, itu juga harus diperhatikan sehingga saudara bisa membuat perencanaan kontingensi dan akhirnya saudara bisa menyelamatkan aset perusahaan seperti halnya sumber daya manusia, sumber daya mesin, sumber daya teknologi, sumber daya alam ya. Itu yang diharapkan dengan adanya perencanaan kontingensi ini. Para manajer kemudian menyusun respon-respon alternatif yang kemudian ini juga dikomunikasikan kepada setiap personil yang ada di dalam organisasi ya terhadap ketidakpastian yang berdampak buruk dan berfokus pada kondisi terbaru yang mungkin saja terjadi. Misalnya jika penjualan turun dan harga jatuh, apa yang dilakukan perusahaan? Nah, maka para manajer membuat rencana pembuatan anggaran baru atau pengurangan tenaga kerja dan lain-lain. Seperti halnya pandemi ini, mau tidak mau berdampak pada kinerja perusahaan. Akhirnya penjualan turun, mau tidak mau harganya juga harus turun ya, terjadilah harga jatuh gitu ya. Dan apa yang dilakukan perusahaan ya ini ya, pembuatan anggaran baru, gaji karyawan dikurangi, aset dijual begitu ya untuk stabilitas perusahaan agar perusahaan ini tetap bisa bertahan gitu ya di masa pandemi dan juga pengurangan tenaga kerja juga banyak terjadi di masa pandemi ini. Terakhir itu adalah kedua terakhir pembuatan skenario atau skenario building harus menggunakan teknik peramalan di mana manajer membayangkan ya dengan daya kreativitasnya membayangkan berbagai skenario untuk mengantisipasi perubahan-perubahan atau situasi yang terjadi dan dapat mempengaruhi perusahaan. Dan yang kedua membuat skenario memaksakan para manajer membayangkan apa yang akan mereka lakukan jika hal itu betul-betul terjadi ya. Nah, jika perencanaan idealnya gagal, maka perencanaan berikutnya apa? Dan terakhir,
adalah perencanaan krisis, di mana perusahaan membuat perencanaan krisis yang akan digunakan pada saat mengalami kejadian merugikan tak terduga ya, akibat kejadian alam dan lain sebagainya tadi yang dapat berpotensi merugikan perusahaan ya. Hilangnya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sumber daya manusia, mesin, modal, teknologi, bahan baku, dan lain sebagainya. Jika perusahaan tidak siap untuk merespon dengan cepat dan tepat, maka ya akan terjadilah kerugian perusahaan yang sangat besar dan waktu untuk mengulangnya kembali cukup besar ya. Cukup lama maksudnya. Dan yang terakhir, perencanaan krisis mengurangi potensi masalah yang terjadi, sama seperti memasang kunci gembok ibaratnya begitu. Kunci gembok ganda dapat menurunkan tingkat pencurian. Nah, itulah perencanaan dalam lingkungan yang bergejolak dibuatnya kontingensi. Baik saudara, demikianlah materi untuk pertemuan yang ketujuh. Sebelum kita menghadapi UAS, nanti akan ada tugas, nanti akan Bapak rilis di topik pertemuan tujuh. Demikian materi pertemuan ketujuh, yaitu tentang perencanaan manajemen. Ditutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.